Salam sehat, tetap semangat. Kembali lagi kita belajar. Kali ini kita akan belajar bab 3 pencemaran lingkungan IPA kelas 7 semester genap untuk SMP atau MTS. Perhatikan gambar di bawah ini. Nah, gambar di bawah ini adalah gambar yang menunjukkan adanya pencemaran lingkungan, baik itu pencemaran udara, pencemaran tanah, dan pencemaran air. Apa yang dimaksud dengan pencemaran? Pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Nah, itulah pencemaran dari pengertian dari pencemaran lingkungan. Nah, zat yang dapat mencemari lingkungan dan dapat mengganggu keberlangsungan hidup makhluk hidup disebut polutan. Jadi polutan itu adalah zat yang dapat mencemari lingkungan dan dapat mengganggu kelangsungan hidup makhluk hidup ya di suatu ekosistem atau di suatu tempat. Nah, polutan itu dapat berupa zat kimia, debu, suara, radiasi, atau panas yang masuk ke lingkungan. Nah, kapan suatu zat dapat dikatakan sebagai polutan? Yang pertama, kadarnya melebihi batas kadar normal atau di ambang batas normal ya. Yang kedua, berada pada waktu yang tidak tepat. Yang ketiga, berada pada tempat yang tidak semestinya. Selanjutnya, pencemaran air. Pencemaran air yaitu masuknya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam air. Akibatnya, kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Nah, itulah pengertian dari pencemaran air. Kita lihat di sini ada gambar contoh pencemaran yang terjadi di air. Nah, apa saja faktor penyebab pencemaran air? Jadi faktor penyebab pencemaran air yang pertama itu adalah limbah industri ya. Nah, limbah industri ini cenderung mengandung zat-zat berbahaya. Oleh karena itu, kita harus mencegah agar tidak membuang limbah industri ke saluran umum, ya, misalnya sungai dan lain-lain. Kegiatan industri selain menghasilkan produk utama jadi bahan jadi, juga menghasilkan produk sampingan yang tidak terpakai, yaitu limbah. Jenis limbah yang berasal dari industri dapat berupa limbah organik yang bau seperti yang berasal dari pabrik tekstil atau limbah pabrik kertas. Selain itu, limbah anorganik berupa cairan panas, berbuih dan berwarna, serta mengandung asam belerang berbau menyengat, seperti limbah pabrik baja, limbah pabrik emas, limbah pabrik cat, limbah pabrik pupuk organik, limbah pabrik farmasi, dan lain-lain. Nah, jika limbah industri tersebut dibuang ke saluran air atau sungai, akan menimbulkan pencemaran air dan merusak atau memusnahkan organisme di dalam ekosistem tersebut. Nah, limbah industri yang berupa logam berat sering dialirkan ke sungai sehingga sungai menjadi tercemar. Jenis-jenis logam berat adalah misalnya raksa, timbal, kadmium, di mana ketiganya sangat berbahaya bagi manusia apabila mengkonsumsinya. Nah, ini pernah terjadi misalnya pencemaran raksa yang terjadi di Minamata, Jepang. Nah, para nelayan di sekitar Teluk Minamata memakan ikan yang tercemar raksa. Akibatnya mereka mengalami kerusakan saraf yang disebut penyakit Minamata. Nah, lebih dari 80 orang meninggal akibat penyakit ini. Kita lihat selanjutnya faktor penyebab limbah rumah tangga ya.
Jadi rumah tangga juga menghasilkan limbah. Nah, kegiatan-kegiatan yang menghasilkan limbah ya rumah tangga, misalnya kegiatan rumah tangga, pasar, perkantoran, rumah penginapan atau hotel, rumah makan, dan puing-puing bahan bangunan serta besi-besi tua bekas, mesin-mesin atau kendaraan. Nah, limbah rumah tangga dapat berasal dari bahan organik, anorganik, maupun berbahaya dan beracun. Nah, misalnya limbah organik itu adalah limbah seperti kulit buah sayuran, sisa makanan, kertas kayu, daun, dan berbagai bahan yang dapat diuraikan oleh mikroorganisme. Jadi ada limbah organik, ini limbah yang dapat diuraikan oleh mikroorganisme. Selanjutnya limbah yang berasal dari bahan anorganik antara lain besi, aluminium, plastik, kaca, kaleng, bekas, cat, dan minyak wangi. Nah, itu limbah anorganik. Nah, di perairan, sampah mengalami proses penguraian oleh mikroorganisme. Akibat penguraian tersebut, kandungan oksigen dalam perairan juga menurun. Menurunnya kandungan oksigen dalam perairan akan merugikan kehidupan biota di dalamnya. Ya, itu penjelasan tentang limbah rumah tangga. Ya, di sini banyak sekali contoh limbah-limbah rumah tangga yang dihasilkan oleh rumah tangga, pasar, perkantoran, rumah penginapan atau hotel, rumah makan, dan lain-lain. Nah, itu untuk limbah rumah tangga. Selanjutnya kita lihat limbah pertanian. Nah, air limbah pertanian sebenarnya tidak menimbulkan dampak negatif pada lingkungan, namun dengan digunakannya fertilizer sebagai pestisida yang kadang dilakukan secara terus-menerus sering menimbulkan dampak negatif pada keseimbangan ekosistem air. Pada sektor pertanian juga dapat terjadi pencemaran air, terutama akibat dari penggunaan pupuk dan bahan kimia pertanian tertentu seperti insektisida dan herbisida. Nah, jadi di sini ini adalah limbah pertanian ya. Nah, selanjutnya limbah bahan berbahaya dan beracun antara lain timbul akibat adanya kegiatan pertanian. Nah, kegiatan pertanian biasanya menggunakan obat-obat pembasmi hama seperti pestisida, misalnya insektisida. Selain itu, kegiatan pertanian menggunakan pupuk, misalnya urea. Nah, penggunaan pupuk yang berlebihan juga dapat menyebabkan suburnya ekosistem di perairan kolam. Ya, yang berlebihan seperti sungai, waduk, atau danau. Pupuk yang tidak terserap ke tumbuhan akan terbuang menuju perairan. Akibatnya terjadi blooming algae atau tumbuh suburnya ganggang di atas permukaan air. Nah, ini ada gambar ya tumbuhan atau blooming algae. Jadi tumbuhan alga itu tumbuh subur di perairan sehingga menyebabkan ketidakseimbangan ekosistem. Itu untuk limbah pertanian. Nah, dampak pencemaran yang kedua, dampak pencemaran air. Yang pertama, dampaknya penurunan kualitas lingkungan ya. Jadi pembuangan bahan tercemar secara langsung ke dalam perairan itu dapat menyebabkan terjadinya pencemaran pada perairan tersebut. Misalnya pembuangan limbah organik dapat menyebabkan peningkatan mikroorganisme atau kesuburan tanaman air sehingga menghambat masuknya cahaya matahari ke dalam air. Hal ini menyebabkan berkurangnya kandungan oksigen terlarut dalam air sehingga mengganggu keseimbangan ekosistem di dalamnya. Nah, itu untuk penurunan kualitas lingkungan. Jadi intinya lingkungan air ya atau ekosistem air itu mengalami penurunan kualitas. Nah, berikutnya ada gangguan kesehatan.
Jadi tidak dapat dihindari ketika air tercemar, itu banyak sekali virus-virus dan bakteri yang dapat menyebabkan berbagai macam penyakit. Nah, misalnya di sini ada yang disebabkan oleh virus rotavirus, itu diare pada anak, virus hepatitis A, penyakit hepatitis A, virus poliomyelitis ya, penyebab penyakit poliomyelitis ya. Ada lagi yang disebabkan oleh bakteri, misalnya Vibrio cholera, ini penyebab penyakit kolera, E. coli penyebab diare atau disentri, Salmonella typhi ya, tipus ya, terus tipes ini ya, Salmonella paratyphi ya, ini paratipus, Shigella dysenteria ya, ini disentri. Nah, ada lagi protozoa ya, ini menyebabkan juga berbagai macam penyakit, dan metazoa ya. Jadi dampak pencemaran air ini menyebabkan berbagai macam gangguan kesehatan. Selanjutnya, pemekatan hayati. Nah, apa itu pemekatan hayati? Adalah proses peningkatan kadar bahan pencemar dengan melewati tubuh makhluk hidup ya. Dalam bahasa Inggrisnya itu dikenal dengan biomagnetication ya. Bahan pencemar memasuki lingkungan melalui rantai makanan dan jaring-jaring makanan ya. Dan yang dampak terbesar itu adalah manusia ya, karena manusia sebagai konsumen tingkat atas ya. Atau kalau di gambar ini, yang paling mendapatkan dampak yang paling besar itu adalah elang ya. Oke, kita lihat selanjutnya. Mengganggu pemandangan ya. Jadi jelas ketika sungai atau daerah yang mengandung air mengalami pencemaran atau terdapat banyak polutan, jelas di situ mengganggu pemandangan ya. Selanjutnya, mempercepat kerusakan benda. Nah, untuk air yang tercemar ya, atau daerah yang tercemar, itu mengandung gas-gas yang dapat diubah oleh bakteri anaerob ya, menjadi gas yang dapat merusak seperti H2S. Nah, gas ini dapat mempercepat proses perkaratan pada besi. Nah, agar terhindar dari hal-hal di atas, sebaiknya sebelum dibuang, air limbah harus diolah terlebih dahulu dan memenuhi ketentuan baku mutu air limbah. Nah, di sini ada gambar ya, benda yang berkarat. Jadi ketika air tercemar, dia menghasilkan reaksi bakteri anaerob. Nah, bakteri ini dapat mempercepat kerusakan benda-benda yang ada di sekitar lingkungannya. Selanjutnya, yang ketiga, cara penanggulangan pencemaran air ya. Bagaimana cara penanggulangan pencemaran air? Yang pertama, pembuatan kolam stabilisasi ya. Jadi dalam kolam stabilisasi, nah, air limbah diolah secara alamiah untuk menetralisir zat-zat pencemar sebelum air limbah dialirkan ke sungai. Nah, kolam stabilisasi yang umum digunakan adalah kolam anaerobik atau kolam fakultatif pengolahan air limbah yang tercemar bahan organik pekat, dan kolam maturasi pemusnahan mikroorganisme patogen. Nah, kolam stabilisasi ini dapat digunakan oleh semua kalangan karena mudah memilikinya dan murah harganya. Nah, ini contoh gambar ya,
kolam stabilisasi, dan ini mudah dibuat ya. Jadi sebelum dialirkan ke sungai atau ke tempat yang lain, itu harus dibuatkan kolam dulu untuk stabilisasi ya, sebelum dibuang ke sungai atau ke tempat yang lain. Ini yang pertama, pembuatan kolam stabilisasi. Selanjutnya IPAL ya, instalasi pengolahan air limbah. Nah, apa yang dimaksud dengan IPAL? Kita lihat penjelasannya. Pengolahan air limbah ini menggunakan alat-alat khusus. Jadi ada alat-alat khusus yang digunakan. Pengolahan ini dilakukan melalui 3 tahapan. Jadi ada 3 tahapan. Yang pertama itu tahapan pengolahan pertama ya. Yang kedua pengolahan pertama tadi atau primary treatment. Selanjutnya ada pengolahan kedua atau secondary treatment, dan pengolahan ketiga atau pengolahan lanjutan tertiary treatment ya. Yang pertama tadi, pengolahan pertama primary treatment, merupakan pengolahan pertama yang bertujuan untuk memisahkan zat padat dan zat cair dengan menggunakan filter atau saringan dan sedimentasi. Selanjutnya, secondary treatment merupakan pengolahan kedua yang bertujuan untuk mengkoagulasi atau menghilangkan koloid dan menstabilkan zat organik dalam limbah. Tertiary treatment merupakan lanjutan dari pengolahan kedua, yaitu penghilangan nutrisi atau unsur hara, khususnya nitrat dan fosfat, serta penambahan klor untuk memusnahkan mikroorganisme patogen. Nah, di sini ada gambar untuk jaringan IPAL ya. Jadi ada 3 langkah yang harus dilakukan. Langkah pertama, langkah kedua, dan langkah lanjutan. Selanjutnya pengolahan ekskreta ya. Nah, ekskreta ini banyak terkandung dalam air limbah rumah tangga. Nah, ekskreta banyak mengandung bakteri patogen penyebab penyakit ya. Jika tidak dikelola dengan baik, ekskreta ya ini dapat menimbulkan berbagai penyakit. Nah, pengolahannya ini dapat dilakukan dengan menampung dan mengolahnya pada jamban atau septic tank yang ada di sekitar tempat tinggal, dialirkan ke tempat pengolahan atau dilakukan secara kolektif ya. Ini gambar dari pengolahan ekskreta. Selanjutnya, upaya pengurangan sampah itu dapat dilakukan dengan 4R ya. Apa itu 4R ya? Yang pertama, recycle atau pendaur ulangan ya. Proses recycle misalnya untuk sampah yang dapat terurai dijadikan kompos ya. Kompos ini dipadukan dengan pemeliharaan cacing tanah sehingga dapat dihasilkan hasil yang baik. Cacing tanah dapat menyuburkan tanah dan kompos digunakan untuk pupuk. Itu yang pertama. Yang kedua, reuse atau penggunaan ulang. Nah, proses reuse ini dilakukan untuk sampah yang tidak dapat terurai dan dapat dimanfaatkan ulang. Misalnya botol bekas sirup dapat digunakan lagi untuk menyimpan air minum. Yang ketiga, reduce ya atau pengurangan. Reduce adalah melakukan pengurangan bahan atau penghematan. Contohnya, jika akan berbelanja ke pasar atau ke supermarket, sebaiknya dari rumah membawa tas ya. Janganlah meminta tas plastik dari toko atau supermarket kalau akhirnya hanya dibuang saja. Nah, yang keempat ada repair atau pemeliharaan. Nah, repair ini artinya melakukan pemeliharaan, contohnya membuang sampah tidak sembarangan, terutama tidak membuang sampah di perairan. Nah, itulah ada 4 yang bisa kita lakukan untuk mengurangi sampah ya. Selanjutnya kita lihat untuk pencemaran udara. Nah, udara adalah salah satu faktor abiotik yang mempengaruhi kehidupan
komponen biotik jadi sangat penting udara ini karena salah satu faktor yang mempengaruhi kehidupan komponen biotik atau makhluk hidup. Nah, udara mengandung senyawa-senyawa dalam bentuk gas, ya. Di antaranya itu ada oksigen. Nah, oksigen ini yang amat penting bagi kehidupan. Nah, di dalam atmosfer bumi itu terkandung sekitar 20% oksigen yang dibutuhkan oleh seluruh makhluk hidup yang ada di dalamnya. Jadi di atmosfer bumi itu ada sekitar 20% oksigen. Nah, pencemaran udara sendiri didefinisikan sebagai suatu kondisi di mana udara mengandung senyawa-senyawa kimia atau substansi fisik maupun biologi dalam jumlah yang memberikan dampak buruk bagi kesehatan manusia, hewan, ataupun tumbuhan, serta merusak keindahan alam, serta kenyamanan atau merusak barang-barang perkakas atau properti. Itulah pengertian pencemaran udara. Nah, macam-macam pencemaran udara. Pencemaran udara primer, ini pencemaran udara disebabkan langsung dari sumber pencemar. Contohnya peningkatan kadar karbon dioksida yang disebabkan oleh aktivitas pembakaran. Sedangkan pencemaran udara sekunder, nah pencemaran ini disebabkan oleh reaksi antara substansi pencemar udara primer yang terjadi di atmosfer. Jadi dari pencemaran udara primer tadi, itu gas-gasnya atau senyawa-senyawanya bereaksi di atmosfer bumi, ya, sehingga menyebabkan terbentuknya atau pembentukan ozon, ya, yang terjadi dari reaksi-reaksi kimia partikel-partikel yang mengandung oksigen di udara. Nah, apa saja faktor penyebab pencemaran udara? Ya, penyebabnya yang pertama aktivitas alam. Nah, jadi aktivitas alam juga dapat menimbulkan pencemaran udara di atmosfer. Misalnya nih, kotoran-kotoran yang dihasilkan oleh hewan ternak, ya, yang mengandung senyawa metana yang dapat meningkatkan suhu bumi dan akibatnya pemanasan global. Selanjutnya, meletusnya gunung berapi dapat menghasilkan abu vulkanik yang mencemari udara sekitar, yang berbahaya bagi kesehatan manusia, hewan, dan tanaman. Kebakaran hutan yang terjadi menghasilkan karbon dioksida dalam jumlah banyak yang dapat mencemari udara dan berbahaya bagi kesehatan hewan dan manusia. Selanjutnya, aktivitas manusia. Jadi manusia itu adalah penyebab, ya, utama pencemaran udara akibat aktivitas yang dilakukan. Apa saja aktivitasnya? Misalnya pembakaran sampah, ya. Terus asap-asap industri, jadi asap yang dihasilkan oleh pabrik-pabrik industri, asap kendaraan, ya. Jadi itu penyumbang untuk pencemaran udara. Asap rokok dan senyawa kimia seperti CFC, ya, yang digunakan pada misalnya pengharum ruangan, kulkas, dan lain-lain. Nah, dampak pencemaran lingkungan, ya, ada dampak kesehatan bagi tumbuhan, efek rumah kaca, dan rusaknya lapisan ozon. Nah, dampak kesehatan, terbukti bahwa kualitas udara yang menurun akibat pencemaran menimbulkan berbagai penyakit. Misalnya, ISPA atau infeksi saluran pernapasan adalah salah satunya. Saluran pernapasan merupakan gerbang masuknya udara ke dalam tubuh. Udara yang kotor membawa senyawa-senyawa yang tidak baik bagi kesehatan. Nah, tentunya terjadi pengendapan logam yang terlarut pada udara dapat mengendap di paru-paru dan dapat menimbulkan iritasi. Akibat yang lebih serius dari polusi udara adalah emfisema, ya, adalah emfisema, yaitu gejala kesulitan pengangkutan oksigen. Kadar karbon monoksida yang terlalu banyak di udara, jadi lebih banyak dari oksigen, dapat menghambat
pengikatan oksigen di dalam tubuh. Oleh karena itu, tubuh akan kekurangan oksigen sehingga sesak napas, terjadi pusing, dan berlanjut pada kematian apabila tidak ditangani. Nah, bagi tumbuhan, misalnya abu vulkanik dari meletusnya gunung berapi membuat udara tercemar dan memicu terjadinya hujan asam. Hujan asam mengandung senyawa sulfur yang bersifat asam. Nah, kondisi asam ini dapat mematikan tanaman setempat. Oleh karena itu, kita sering menemui begitu banyak tanaman dan pohon yang rusak akibat hujan asam atau abu vulkanik. Berikutnya efek rumah kaca, ya. Konsentrasi karbon dioksida dan karbon monoksida yang tinggi di atmosfer akan memicu terjadinya efek rumah kaca, yaitu peningkatan suhu bumi. CO dan CO2 akan membentuk semacam lapisan yang akan menahan panas bumi keluar, sehingga panas yang ditimbulkan bumi akan terkungkung di dalam seperti pada rumah kaca. Nah, itu untuk efek rumah kaca. Selanjutnya untuk rusaknya lapisan ozon, ya. Nah, CFC merupakan senyawa yang sering digunakan dalam produk-produk pendingin, ya. Misalnya freezer, AC, ya, dan aerosol. Ya, ketika CFC terurai di atmosfer, maka akan memicu reaksi dengan oksigen, penyusun ozon. Dengan demikian, ozon akan terurai yang menyebabkan lapisan ozon berlubang. Padahal lapisan ozon berfungsi sebagai pelindung bumi dari panas yang dipancarkan oleh matahari. Sinar UV yang dihasilkan oleh matahari dapat memicu kanker. Dengan adanya ozon, masuknya sinar UV ini akan diredam sehingga dampak yang ditimbulkan lebih sedikit. Sayangnya, pemanasan global yang kini terjadi salah satunya diakibatkan oleh rusaknya lapisan ozon. Nah, pada saat ini CFC untuk pendingin dan aerosol telah diganti dengan bahan yang lain yang ramah lingkungan. Nah, itu untuk dampak pencemaran udara. Jadi menyebabkan gangguan kesehatan, terus bagi tanaman, ya, efek rumah kaca, dan rusaknya lapisan ozon. Selanjutnya pencemaran tanah yang bagian D. Nah, ketika suatu zat berbahaya atau beracun telah mencemari permukaan tanah, maka pasti dapat menguap, tersapu air hujan, atau masuk ke dalam tanah, kemudian mengendap sebagai zat kimia beracun di dalam tanah. Nah, zat beracun di dalam tanah tersebut dapat berdampak langsung pada kehidupan manusia ketika bersentuhan atau dapat mencemari air, tanah, dan udara di atasnya. Nah, apa yang dimaksud dengan pencemaran tanah adalah kondisi atau suatu keadaan di mana bahan kimia buatan manusia dan masuk dan mengubah lingkungan tanah alami, ya. Jadi suatu keadaan di mana bahan kimia buatan manusia masuk dan mengubah lingkungan tanah alami sehingga kualitas tanah itu menjadi menurun, ya. Nah, faktor penyebab pencemaran tanah. Nah, faktor-faktornya ada limbah domestik. Jadi limbah ini berasal dari pemukiman penduduk, pedagang, tempat usaha, hotel, kelembagaan, kantor-kantor pemerintah dan swasta, tempat wisata, ya. Nah, limbahnya itu bisa berupa limbah padat dan cair, ya. Jadi limbah padat itu dapat berupa senyawa anorganik yang tidak dapat dimusnahkan atau diuraikan oleh mikroorganisme, misalnya plastik, serat, keramik, kaleng-kaleng, dan bekas bahan bangunan yang menyebabkan tanah menjadi kurang subur. Selanjutnya ada limbah cair, ya, dapat berupa tinja atau feses, deterjen, oli, cat, ya. Nah, jika meresap ke dalam tanah akan merusak kandungan air tanah, bahkan dapat membunuh mikroorganisme di dalam tanah. Nah, itu untuk limbah
domestik. Nah, di sini ada gambar limbah limbah anorganik ya. Nah, untuk limbah anorganik ini adalah limbah yang tidak terbiodegradasi ya. Ya, artinya tidak dapat diuraikan oleh mikroorganisme ya. Jadi untuk limbah ini, limbah plastik atau limbah padat yang lain, itu dia tidak bisa secara alami terurai oleh mikroorganisme ya, maka akan sulit untuk terurai di dalam tanah. Selanjutnya kita lihat limbah industri. Jadi limbah industri ini adalah sisa-sisa dari produksi ya, pabrik-pabrik atau industri-industri yang ada. Jadi ini juga dibedakan, ada dua macam, ada limbah padat ya dan limbah cair ya. Jadi limbah padat itu berupa hasil buangan yang berupa padatan, lumpur, dan bubur yang berasal dari proses pengolahan. Misalnya sisa pengolahan pabrik gula, kertas, rayon, plywood, serta pengawetan buah, ikan, daging, dan lain-lain. Nah, untuk yang cair itu berupa hasil pengolahan dari suatu proses produksi yang berupa cairan ya. Jadi yang berupa cairan. Nah, di sini ada contohnya, ada yang padat ya, ada yang cair. Selanjutnya limbah pertanian. Jadi berupa sisa-sisa pupuk sintesis, penggunaan pupuk secara terus-menerus, jadi penggunaan pestisida secara berlebihan. Nah, ini dapat mencemari lingkungan yang ada di sekitar pertanian atau di sekitar sawah, sekitar ladang, dan lain-lain. Nah, bagaimana dampak pencemaran air ya bagi kesehatan? Tentunya sangat merugikan bagi makhluk hidup, terutama manusia. Jadi sangat berdampak sekali untuk makhluk hidup dan manusia yang menempati suatu ekosistem. Nah, bagaimana cara menanggulangi pencemaran tanah ya? Yang pertama dengan cara remediasi ya. Apa yang dimaksud remediasi adalah kegiatan untuk membersihkan permukaan tanah yang tercemar. Ada dua jenis remediasi, yaitu in situ atau on-site dan ex situ atau off-site. Nah, in situ sendiri pembersihan di lokasi ya, atau painting atau injeksi, dan bioremediasi ya. Ex situ atau off-site ini meliputi penggalian ya tanah yang tercemar dan kemudian dibawa ke daerah yang aman. Jadi tanah digali terus dibawa ke daerah yang aman, itu ex situ. Selanjutnya bioremediasi. Ya, bioremediasi adalah proses pembersihan pencemaran tanah dengan menggunakan mikroorganisme ya, misalnya jamur, bakteri. Nah, tujuannya mencegah atau mendegradasi zat pencemar menjadi bahan yang kurang beracun atau tidak beracun ya. Nah, contohnya ini adalah jamur vesicular arbuscular mycorrhiza atau FAM. Nah, jamur ini dapat berperan langsung maupun tidak langsung dalam remediasi tanah. Nah, jamur tersebut dapat berperan langsung karena kemampuannya menyerap unsur logam dari dalam tanah. Jamur tersebut tidak dapat berperan langsung karena menstimulir pertumbuhan mikroorganisme bioremediasi lain seperti bakteri tertentu, jamur, dan sebagainya. Nah, kita lihat di sini penjelasan lebih terperinci
ya penggunaan mikroorganisme untuk mengurai polutan di lingkungan. Nah, bakteri pengurai minyak misalnya itu diaktifkan menguraikan limbah minyak bumi. Nah, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama ada populasi mikrobanya, ada sumber energi, ada nutrisi, dan kondisi lingkungan yang mendukung. Nah, itu syarat bioremediasi. Nah, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Nah, sekian video kita kali ini. Sampai berjumpa di video selanjutnya, dan saya ucapkan terima kasih.